Rafael Struijk dalam proses negosiasi dengan Bali United. Penyerang timnas Indonesia, Rafael Struijk, dikabarkan tengah menjalin komunikasi dengan Bali United. Saat ini, Struijk berstatus bebas transfer setelah dilepas oleh klub Australia, Brisbane Roar. Struijk sempat resmi. Qatar dan Arab Saudi jadi tuan rumah babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Keputusan resmi menunjuk Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menuai protes dari sejumlah negara. Meski begitu, AFC akhirnya tetap memilih kedua negara tersebut untuk menggelar babak penting ini. Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, telah mengonfirmasi Asosiasi Sepak Bola Qatar dan Federasi Sepak Bola Arab Saudi sebagai tuan rumah putaran keempat kualifikasi, tulis AFC dalam keterangan resmi. Isu mengenai terpilihnya Qatar dan Arab Saudi sebenarnya sudah beredar sejak awal Juni 2025. Kabar ini pertama kali diungkap oleh Asyar Al-Awsat, media asal Arab Saudi yang berbasis di London, Inggris. Penunjukan kedua negara ini sebagai tuan rumah tidak lepas dari kritik. Sejumlah asosiasi sepak bola, termasuk Irak dan Uni Emirat Arab, menyampaikan ketidaksetujuan. Padahal, selain kedua negara tersebut, Indonesia dan Oman juga turut mengajukan diri sebagai calon tuan rumah putaran keempat. Namun, AFC tetap pada keputusannya untuk memilih Qatar dan Arab Saudi. Situasi ini tentu menguntungkan kedua negara, mengingat mereka juga akan bertanding di babak tersebut. Mes Hilgers di ambang pintu keluar dari FC20. 3 pemain diaspora timnas Indonesia yang berpeluang perkuat Liga Indonesia All-Stars di Piala Presiden 2025. Drawing 17 Juli 2025. Sebanyak 6 tim Asia sudah memastikan diri melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim-tim tersebut adalah Timnas Indonesia, Irak, Oman, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Ke-6 tim ini nantinya akan dibagi ke dalam 2 grup. Juara masing-masing grup akan langsung lolos ke Piala Dunia 2026, sementara peringkat kedua masih punya kesempatan melalui babak kelima. Tim yang berada di posisi ketiga dipastikan tersingkir. Rencananya, pengundian putaran keempat akan digelar di Umeda Arts Theater, Osaka, pada 17 Juli mendatang. Pertandingan sendiri akan berlangsung pada 8 hingga 14 Oktober 2025. Pembagian pot undian. Pot 1, Arab Saudi. Qatar. Pot 2, Irak. Uni Emirat Arab. Pot 3, Oman. Timnas Indonesia. Rafael Struijk dalam proses negosiasi dengan Bali United. Penyerang timnas Indonesia, Rafael Struijk, dikabarkan tengah menjalin komunikasi dengan Bali United. Saat ini, Struijk berstatus bebas transfer setelah dilepas oleh klub Australia, Brisbane Roar. Struijk sempat menjadi andalan di lini depan timnas Indonesia pada era kepelatihan Shin Tae-yong. Namun, sejak tim nasional ditangani Patrick Kluivert, ia mulai kesulitan menembus skuad utama. Situasi makin rumit ketika kontraknya bersama Brisbane Roar tidak diperpanjang. Sepanjang memperkuat klub tersebut, Struijk hanya tampil dalam 10 pertandingan dengan total waktu bermain 239 menit dan mencetak 1 gol. Kini masa depan Struijk tengah digantung. Berdasarkan informasi yang diperoleh bola.com, sang penyerang sedang menjalani proses negosiasi dengan Bali United. Klub asal Pulau Dewata itu memang tengah mencari pemain diaspora untuk memperkuat sektor serangan. Apalagi, Bali United baru saja ditinggal 12 pemainnya, termasuk nama-nama seperti Elias Dolah, Adilson Maringa, Nofri Setiawan, Privat Barga, Mitsuru Maruoka, hingga striker asal Brasil, Everton Nascimento. Di bawah kendali pelatih baru asal Belanda, Johnny Jensen, Bali United mulai melakukan perombakan. Dalam beberapa musim terakhir, manajemen klub dinilai lebih fokus pada aspek bisnis ketimbang prestasi. Selain Struijk, kabarnya Bali United juga membuka negosiasi dengan satu nama lain dari timnas Indonesia, yakni Justin Hubner. Bek muda tersebut sudah resmi meninggalkan Wolverhampton Wanderers pada akhir musim 2024-2025. Namun, manajemen Serdadu Tridatu masih menimbang berbagai aspek sebelum mengambil keputusan. Pasalnya, Hubner masih menjadi pemain penting di skuad timnas, sehingga potensi pro dan kontra atas keputusannya bergabung cukup besar. Situasi berbeda justru dialami oleh Rafael Struijk. Minimnya menit bermain bersama timnas di bawah Patrick Kluivert membuat Bali United bisa menjadi tempat yang ideal bagi Struijk untuk kembali menemukan performa terbaik dan rasa percaya dirinya. Johnny Jensen belum mau bicara banyak.
Pelatih Johnny Jensen sejauh ini belum bersedia mengungkapkan siapa saja pemain yang masuk dalam bidikan Bali United musim ini. Termasuk rumor kedatangan ex-bek tengah PSIS Semarang, Joao Ferrari, yang digadang-gadang akan menggantikan peran Elias Dolah usai kepindahannya ke Liga Thailand. Namun demikian, mantan juru taktik PEC Zwolle itu mengaku antusias menyambut tantangan barunya di Indonesia. Ia menegaskan akan membawa perubahan dalam tim yang kini ditanganinya. Ini tantangan untuk saya. Saya ingin meraih kesuksesan dan memainkan sepak bola yang bagus. Mungkin dengan gaya yang sedikit berbeda, ujar Johnny Jensen. Saya ingin menikmati proses membentuk pemain dan tim ini menjadi lebih baik. Dari sanalah, kami bisa meraih kesuksesan, imbu pelatih yang sempat menangani Eliano Raiders tersebut. Persija Jakarta bakal datangkan Tom Haye? Kabar mengejutkan muncul dari bursa transfer Liga 1 jelang musim 2025-2026. Persija Jakarta dikabarkan tengah membidik Tom Haye, gelandang timnas Indonesia yang kontraknya bersama Almer City akan berakhir pada bulan ini. Direktur Persija Jakarta, Muhammad Prapanca, memberikan tanggapan diplomatis saat dimintai pendapat mengenai isu tersebut. Ia menegaskan bahwa keputusan transfer sepenuhnya berada di tangan pelatih kepala, Mauricio Souza. Nama Tom Haye memang tengah menjadi perbincangan hangat. Gelandang berusia 30 tahun itu tampil cukup konsisten di Eredivisie musim 2024-2025 bersama Almer City dengan torehan 29 penampilan. Saat ini, kontraknya dengan klub asal Belanda tersebut telah berakhir. Kondisi ini memunculkan spekulasi bahwa Haye akan segera mencari klub baru. Liga 1 disebut menjadi salah satu opsi tujuan, dan Persija Jakarta digadang-gadang sebagai kandidat terkuat yang tertarik menggunakan jasanya. Menanggapi isu tersebut, Muhammad Prapanca memilih untuk tidak memberikan konfirmasi secara langsung. Ia memberikan pernyataan yang cenderung netral. Terkait isu Tom Haye, tahu saja. Tapi balik lagi, banyak sekali pemain naturalisasi yang ingin ke Persija, ujar Prapanca. Prapanca juga menegaskan bahwa kewenangan terkait rekrutmen pemain berada di tangan pelatih. Manajemen, menurutnya, hanya bertugas memfasilitasi kebutuhan tim, termasuk soal anggaran. Kalau saya yang menentukan, memang saya yang mengatur tim di lapangan. Kan pelatih begitu. Apakah nanti dari pelatih masuk dalam draft squad untuk menjadi juara? Saya juga belum tahu, lanjutnya. Persija Jakarta tengah jalin negosiasi dengan 2 pemain lokal. Lebih lanjut, Prapanca menyebut bahwa saat ini ia sedang melakukan pembicaraan langsung dengan 2 pemain lokal. Namun, ia belum bisa memastikan apakah salah satunya adalah Tom Haye. Kami itu hanya mempersiapkan budget. Apakah dari 2 pemain lokal itu ada Tom Haye? Untuk hari ini saya belum tahu. Tapi memang isunya cukup santer. Kecuali sudah ada foto saya sama Tom Haye, tuturnya sambil tertawa. Tom Haye merupakan pemain kelahiran Belanda yang telah resmi menjadi warga negara Indonesia. Ia menjalani debut bersama timnas Indonesia pada tahun 2024 dan langsung mencuri perhatian berkat kemampuannya sebagai gelandang elegan dengan visi permainan yang tajam. Pada musim lalu bersama Almer City, Haye menjadi pilar utama di lini tengah. Meskipun timnya harus turun kasta, performa individual Haye tetap stabil, dan banyak pihak menilai ia masih layak tampil di level yang lebih tinggi. Jika jadi bergabung dengan Persija Jakarta, kehadiran Tom Haye diyakini bisa menjadi tambahan kekuatan penting bagi Macan Kemayoran dalam misi mereka kembali bersaing di papan atas Liga 1 musim depan.